Hai teman pintar, Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah yang namanya sangat masyhur. Sejak kecil, Umar mempunyai tubuh tinggi besar dan watak yang keras. Umar lahir dari suku Quraisy, sehingga pada awalnya ia sangat membenci dan menentang agama baru yang diajarkan Nabi. Pada suatu ketika, Umar juga sempat berniat untuk membunuh Nabi karena geram. Namun, masuknya Umar di agama Islam memberikan dampak yang begitu besar bagi perkembangan umat Islam selanjutnya. Komitmen Umar yang begitu teguh dan tulus untuk mengokohkan tiang-tiang agama. Mari kita bahas lebih dalam. Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam dikenal sebagai tokoh yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad. Perubahan signifikan dalam hidupnya terjadi pada tahun ke-6 kenabian, ketika Umar menginjak usia 27 tahun. Ketika itu, Umar bin Khattab mendengar kabar bahwa adik kandungnya dan iparnya, Fatimah binti Khattab beserta suaminya, telah memeluk Islam. Umar merespon kabar tersebut dengan amarah dan kesal. Dia bahkan sampai menampar keduanya. Ketika berada di rumah adiknya, Umar melihat sebuah lembaran yang berisi ayat-ayat Al-Quran, tepatnya ayat awal surat Thaha. Membaca ayat-ayat tersebut, Umar merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hatinya. Tergerak oleh pengalaman ajaib itu, Umar mengambil lembaran tersebut dan memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad di rumah Al-Karam, rumah seseorang yang dijadikan sebagai tempat Nabi berdakwah. Kedatangan Umar sontak membuat para sahabat yang berada di dalam rumah ketakutan. Namun Nabi Muhammad menerima kedatangan Umar dengan tenang. Dengan sikap yang bijak, Nabi mampu meredakan amarah Umar. Pada momen itu, Nabi Muhammad menyarankan Umar untuk memeluk agama Islam. Umar pun langsung menyatakan keislamannya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah Umar bin Khattab memeluk Islam, Islam menjadi lebih kuat, terutama terkait dakwah. Umar memberikan masukan kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan, tidak lagi secara sembunyi-sembunyi. Sejak saat itu, Islam tersebar secara terbuka. Nabi Muhammad memberikan julukan Al-Faruq kepada Umar, yang berarti pembeda. Hal itu karena melalui Umar, Allah menunjukkan perbedaan antara yang benar dan salah. Umar bin Khattab juga menjadi penasehat terdekat Nabi Muhammad dan terus mendukungnya sepanjang hidup. Kesaksian perubahan Umar menjadi salah satu momen bersejarah dalam perkembangan Islam. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah saat kepemimpinan Abu Bakar yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Terpaksa harus berakhir karena dirinya mengalami sakit. Untuk mengatasi situasi tersebut, Abu Bakar melakukan musyawarah dengan para sahabat guna memilih pengganti yang layak sebagai khalifah. Dalam musyawarah tersebut, Abu Bakar mengungkapkan kriteria-kriteria yang seharusnya dimiliki oleh seorang khalifah. Setelah menerima masukan dari para sahabat, Abu Bakar memutuskan bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang paling layak untuk menggantikannya sebagai khalifah. Abu Bakar kemudian membuat pernyataan serupa surat wasiat yang menyatakan penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Umat Islam pun harus mengamininya.
Umar bin Khattab secara resmi diangkat menjadi khalifah pada hari Abu Bakar wafat, 8 hari sebelum bulan Jumadal Akhir. Setelah Abu Bakar wafat, Umar langsung diresmikan sebagai khalifah kedua. Meskipun pengangkatan Umar sebagai khalifah terkesan direncanakan karena tidak melalui musyawarah langsung, tidak ada masalah yang timbul di kalangan muslim. Umar bin Khattab memimpin Khalifah Rasyidin selama sekitar 10 tahun dari tahun 634 hingga 644 Masehi. Keberhasilan Khalifah Umar bin Khattab dalam memerdekakan negara-negara dunia menimbulkan rasa iri dan dendam dari para musuh Islam, terutama Yahudi dan Persia. Berbagai upaya pembunuhan dilakukan terhadap Umar, hingga pada suatu subuh 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, ketika Umar sedang sholat di mihrab masjid, ia diserang oleh Abu Luluah yang merupakan budak yang awalnya beragama Majusi dan tinggal di Romawi. Abu Luluah menggunakan belati dengan 2 mata untuk menikam Umar sebanyak 3 atau 6 kali. Salah satu tusukannya mendarat di bawah pusar hingga urat-urat dalam perut Umar terputus. Akibat tusukan itu, Umar jatuh tersungkur. Namun sebelumnya, Umar sempat menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk melanjutkannya menjadi imam sholat. Abu Luluah melarikan diri ke belakang dan terus menikam siapapun yang sedang berada di jalannya. Namun ada seseorang yang menyadari arah larinya, yang kemudian melemparkan mantel ke arah Abu Luluah. Sebelum dihukum, orang yang menyerang Umar bin Khattab tersebut memutuskan bunuh diri. Peristiwa tersebut menyebabkan 13 orang terluka dan 6 orang lainnya meninggal. Umar mati syahid pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Setelah kepemimpinan khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Ada beberapa kesimpulan dari kisah Umar bin Khattab yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah teladan yang baik dalam memimpin dan mengembangkan peradaban Islam. Sebagai salah satu sahabat Nabi sekaligus khalifah kedua dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab menunjukkan berbagai teladan. Lalu, teladan apa saja yang bisa kita ambil dari Umar bin Khattab? Yang pertama, loyalitas tinggi dalam berdakwah. Umar bin Khattab merupakan sosok yang setia dan loyal dalam memperjuangkan agama Islam. Ia senantiasa menghormati Nabi, ia juga tekun mengikuti ajaran-ajaran Islam, selalu taat beribadah, serta memiliki kesadaran tinggi akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, pemberani dalam memperjuangkan kebenaran. Umar bin Khattab menunjukkan keteguhan dan keberanian yang luar biasa dalam memperjuangkan kebenaran. Ia tidak gentar mengambil tindakan tegas dan selalu berani menghadapi setiap tantangan yang mengancam keberlangsungan Islam. Yang ketiga, pemimpin yang peduli dan bertanggung jawab. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Sikap perhatiannya tercermin dalam kebiasaannya melakukan pengawasan langsung, bahkan dengan cara berkeliling kota sendirian, guna memastikan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.